Perbedaan agama dalam keluarga tidak membuatnya berjarak. Malah terbangun sikap saling menghormati dan toleransi antara saudara. Berikut kisah Linda Gunawan dalam segmen Mu'alaf. Pertama sih ikut-ikutan gitu. Pertama ikut-ikutan. Lama-lama ya mungkin karena pergaulan di sini juga. Kalau saya bilang kalau dari keluarga itu kalau dalam masalah agama gitu ya, mereka toleransi aja. Terus semenjak saya pakai kerudung, orang-orang jadi lebih gimana, kadang bilang, Bu Haji, kadang bilang, Ning Haji. Rasanya tentram juga gitu ya, tentram juga gitu, di hati tentram gitu ya. Baik, walaupun saya udah mualaf udah lama, tapi jujur aja, belajar agamanya kurang. Masih kurang inilah, kurang baik gitu. Ingin lebih memperbaiki diri lagi ke depannya. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam, pemandangan umat muslim berbondong-bondong pergi ke masjid, beribadah bersama-sama, merupakan pemandangan yang lazim ditemukan. Keramaian dan kebersamaan itulah yang kemudian membuat Linda Gunawan, ibu dua anak ini tertarik belajar tentang Islam. Lingkungan rumahnya di kawasan Ciatel, Kota Bandung membawanya mempelajari kebiasaan-kebiasaan umat Islam dalam beribadah. Pertama sih ikut-ikutan gitu. Pertama ikut-ikutan. Lama-lama ya mungkin karena pergaulan di sini juga. Jadi ada keinginan hati pengen gitu ya. Tapi kayaknya seneng gitu, asik gitu ya. Sama-sama kayak sholat mengaji atau kemana gitu. Dan kan kalau saya kan terus di sini pulang. Lihat dari pergaulan hari-hari di sini ya seneng lah gitu ya, sana aja bisa main sana kesini. Kalau itu pas sholat bareng-bareng, kalau pas lagi main gitu, pas waktu sholat ayo sholat, sedangkan saya diam. Mungkin lama-lama ya dari situ mungkinnya tertarik juga. Ketertarikan ini disambut oleh teman-temannya yang muslim. Walaupun mendapat bantuan dari sana-sini, Linda tetap mempelajari sholat sendiri. Meski awalnya harus sembunyi-sembunyi dari orang tuanya. Dulu gitu kan saya belajar dari buku, belikan ada tuh buku yang belajar sholat tuh. Nah dari situ kan ada baca-bacaan sholatnya, saya belajar dari latennya sambil sendirilah baca-baca gitu ya, belajar dari situ. Terus kebetulan ada temen juga yang ada yang mau ngajarin, lu ngasih bukunya ini, bacanya ini, nah gitu. Terus kalau untuk ini belajar keluarnya belum kalau waktu saat itu, jadi masih belajar sendiri, masih ngumpet-ngumpet, takut sama papi. Kalau dulu sih. Rasa takut membuat Linda terus menyembunyikan keislamannya dari kedua orang tuanya. Namun tak disangka, orang tuanya malah menyambut baik perpindahan agamanya itu. Bahkan kedua kakaknya sudah lebih dulu memeluk agama Islam. Begitu pas udah kerja, saya baru bilang, saya berpikir kalau seandainya saya diusir dari rumah gitu ya, saya punya pegangan, punya uang istilahnya gitu ya. Kan kalau dulu kan masih sekolah mah takut kalau diusir, tahu kan papi galak sekali ya dulu. Jadi kalau kemarin udah kerja, kalau seandainya diusir atau di apa gitu, saya prinsip saya punya uang. Jadi saya bisa ini, tapi alhamdulillah papi ngizinin kalau dalam soal agama. Hanya dia bilang, papi pesan kalau itu saya harus jadi jangan main-main gitu. Kalau misalnya kalau udah masalah agama sih, kan itu masalah pribadi masing-masing gitu ya. Papi nggak marah, nggak apa. Dia membolehkan, cuma hanya titip pesan kalau udah memilih
harus dijalanin dengan betul. Jangan cuma misalnya, karena kan ada orang yang menikah berpindah agama, ikut-ikutan gitunya. Nanti kalau itu ini lagi, coba itu aja. Oh, itu dulu kan kita juga diam-diam semuanya. Semuanya diam-diam. Begitu pas tahu udah ini beres, oh kenapa disunat? Katanya, masuk Muslim. Tapi, oh iya, jadi selama ini kita semua pada diam-diam semuanya. Begitu pas pas kokoma, begitu pas dia bilang katanya mau ikrar ini, bilang kapan? Oh, kita sebenarnya selama ini kita masing-masing, jadi masing-masing sendiri-sendiri, jadi nggak pada tahu gitu ya, masing-masing sendiri-sendiri. Begitu pas tahu, ya alhamdulillah. Bila perbedaan biasanya menjadi permasalahan yang sering ditemui mu'alaf lainnya, namun bagi Linda, keberagaman agama dan kebiasaan dalam keluarganya tidak membuatnya berjarak. Malah, rasa toleransi dan saling menghormati yang sangat dirasakannya. Hubungan dengan orang tua dan saudara-saudaranya pun tetap baik dan indah. Selama ini kalau misalnya kita Natalan ya, pertama dulu kan saya belum tahu nih, kalau kadang sama Cici suka ngucapin Cici selamat Natal gitu ya. Tapi setelah belajar lagi, akhirnya kita kan sebagai orang Muslim tidak boleh mengucapkan selamat kepada yang itu ya. Jadi saya bilang sama Cici maaf ya, ya terus terang gitu, kalau misalnya kita nggak boleh mengucapin selamat Natal atau apa, kita kan nggak enak dengan pihak sebelah ya. Kenapa biasanya suka ngucapin kok enggak sekarang? Ya tapi alhamdulillah Cici juga ngerti gitu ya. Terus jadi kalau misalnya hal Natalan, ya kita sering berkunjung aja ke sana. Kita sekedar apa, makan-makan atau apa gitu. Kalau saya bilang kalau dari keluarga itu kalau dalam masalah agama gitu ya, mereka toleransi aja. Jadi tidak membedakan, oh ini mau kamu begini gitu. Enggak, kita sama-sama aja gitu. Tidak memandang, oh ini mah agamanya ini, enggak. Jadi kalau misalnya ada kumpulan atau kita sama-sama aja tanpa membicarakan kamu mah ini, kamu ini, enggak. Persoalan malah muncul dari lingkungan sekitarnya. Namun, hijablah yang merubahnya, termasuk merubah perlakuan orang lain terhadapnya. Terus semenjak saya pakai kerudung, orang-orang jadi lebih gimana? Kadang bilang, Bu Haji. Kadang bilang, Neng Haji. Kadang orang bilang, apa gitu ya. Rasanya tentram juga gitu ya. Tentram juga gitu, di hati tentram gitu ya. Orang jadi, tapi kadang suka aneh. Tapi alhamdulillah sih semenjak saya pakai kerudungnya, alhamdulillah teman-teman sama tetangga-tetangga juga baiklah gitu. Nggak terlalu, mereka berpikirnya, masa sih Chinese Muslim gitu ya, mereka berpikirnya begitu kan. Terus lagi pula kalau ini dilihat-lihat, kadang suka aneh, ada teman sesama Chinese gitu. Kadang kalau mau manggil ke suami kok, kalau ke saya ibu manggilnya, ibu gitu. Ida ini mah Cici, tapi jadi kebiasaan ini Bu, manggilnya ibu. Mungkin karena dari kalau di kerudung penampilan saya jadi udah nggak kelihatan mungkin ya. Tahun 1994, Linda memutuskan untuk menikah dengan Rusli, seorang pria keturunan Tionghoa sesuai permintaan ayahnya. Walaupun Rusli sudah menjadi Muslim lebih dulu, mereka berdua bahu-membahu dan saling menyemangati dalam mempelajari agama Islam. Soal belajar agama kami bareng-bareng ya. Kami bareng-bareng, bahkan sempat kami manggil guru supaya, karena walaupun saya udah lebih lama tetap dari nol lagi gitu. Jadi memang karena kondisi sudah berumur ya pastilah sedikit lebih susah gitu, termasuk saya sendiri juga. Namun ya tetap kemauannya juga tinggi gitu ya, belajar terus gitu. Di sela-sela kegiatan kesibukannya masing-masing ya kami tetaplah menyempatkan diri walaupun 1-2 ayat gitu kita bareng-bareng baca gitu. Ya kami berempat malah waktu itu ya dengan adik dan ipar, bahwa semangatnya membara saat itu, berjuang. Kebetulan juga dapat ustadznya yang sabar banget gitu. Nah, jadi
betul-betul rasa malunya dihilangkan lah, karena umumnya orang yang sudah berumur mau memulai belajar itu kan rasa malunya sangat tinggi. Nah, kita abaikan semua itu gitu. Kita abaikan semua, bahkan setiap minggu, seminggu sekali kami ngumpul itu ya kami berdua yang menyemangati supaya saudara ipar juga ikut ke bawah semangat itu. Ya, yang sulit itu mempertahankan semangatnya saat itu ya. Di sela aktivitasnya sebagai penjahit, Linda selalu meluangkan waktunya untuk terus belajar dan bersilaturahmi. Selain memantapkan bacaan Al-Qur'annya di Sekolah Agama Mu'alaf Center Bandung, Linda bersama suami dan umat muslim keturunan Tionghoa lainnya juga aktif dalam kegiatan di Masjid Lao Tse Bandung. Ya, pasti kita kan pengen jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Terus memperdalam juga agama yang saya udah sampai, walaupun saya udah mulai udah lama, tapi jujur aja belajar agamanya kurang. Masih kurang kurang baik gitu. Ingin lebih memperbaiki diri lagi ke depannya. Liza Kemala, Chandra Kurnia melaporkan untuk NET.